Baik, anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Pak Sofyan ya di pembelajaran PAI kelas 5 ya. Sebelumnya Pak Sofyan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Pak Sofyan lihat masih belum semangat ya, masih belum sangat semangat. Pak Sofyan mohon izin dibuka nih maskernya ya biar lebih leluasa. Insya Allah Pak Sofyan tetap menjaga jarak ya. Pak Sofyan ucapkan salam sekali lagi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, gimana kabarnya semua? Dalam keadaan sehat walafiat? Oke, Daud ya, kemarin Bapak dengar kamu jatuh dari sepeda? Alhamdulillah, Pak, sudah sehat. Alhamdulillah, jatuh alhamdulillah sih, coba jelasin dulu. Oh, udah sehat. Sepedanya gimana kabarnya sepedanya? Rusak sedikit. Oh, rusak sedikit ya. Jadi Pak Sofyan tuh pernah juga dikomplain ya, kenapa Pak yang ditanyain kok sepedanya bukan saya aja gitu ya. Bercanda ya Daud ya. Daud kenapa dikasih nama Daud sama orang tua? Nabi, Pak, Nabi. Nabi. Oh, Nabi. Maksudnya supaya kayak Nabi Daud gitu. Ya. Oke ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semua. Kalau Rian gimana Rian? Sehat ya? Sehat semua lahir batinnya ya? Ya, alhamdulillah Rian juga sehat ya. Oke ya. Baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Memang dalam keadaan sekarang ini pilihannya cuma satu, harus sehat gitu ya. Sekarang itu flu bisa jadi COVID, batuk bisa jadi COVID. Jadi nggak ada, sepertinya nggak ada penyakit lain, jangan. Jadi nggak ada penyakit yang lain, ada COVID aja udah. Nah maka dari itu kita harus jaga benar-benar ya, jaga benar-benar protokol kesehatan supaya tidak terkena virus ya, karena virus itu ya kanan kiri kita gitu, depan belakang kita ya. Ini juga bisa jadi virus ya buat Pak Sofyan, atau Pak Sofyan juga bisa jadi virus kalian. Ya. Pak Sofyan pasti, kalau nggak pasti gitu katanya ya. Ya murid zaman dulu ini begini ya. Harus berani sama guru ya. Baik. Nah sebelumnya Pak Sofyan pengen cek kesiapan kalian ya. Jadi upacara aja harus siap kan ya? Ya, Lutfi, yang baik Lutfi. Saya serius banget ini. Oh gitu. Ibu sehat pada? Alhamdulillah. Bapak sehat? Bapak sehat, alhamdulillah. Ya. Ngapain Bapak sehat? Kemarin Bapak baru pulang dari haji katanya. Iya. Bukan masalah masih COVID, yang tahu kapan itu pulang ya. Ya, oke. Siap, harus siap. Upacara aja belum dimulai kalau belum siap. Apalagi ini belajar yang tentang memahami hidup ya kalian ya, bekal kalian hidup di dunia apalagi di akhirat, belajar PAI ya, harus siap ya. Siap itu dilihatnya bukan dari pikirannya doang ya, bukan dari hatinya doang, bisa dilihat indikatornya. Indikator itu apa ya? Apa indikator? Nanti nggak baca indikatornya. Sudah kalau disampaikan ini di depan siswa ya, tanda-tandanya ya, tanda-tanda kesiapan tuh misalnya dari pakaian, dari peci. Lutfi masih miring-miring tuh pecinya benar itu. Nah itu tanda siap tuh ya. Kemudian tuh kayak Rian itu bagus tuh ya pakai pecinya. Udah ketahuan dia orangnya religius ya, dia tahu ya. Pasti udah gedenya jadi vokalis band. Bukan band. Oke ya. Ya, yang itu main bola itu pakai peci ya. Dia soalnya mengikutnya kemana? Ke Bontor, pesantren begitu kan? Ya, kalau santri-santri itu pakai peci, pakai sarung main bola ya. Kalau Daud pakai peci nggak?
tahu ya anaknya ya. Gaji aja gaji. Ya. Ini teman tahu ya, sahabat ya. Sudah mancing-mancing emang. Ya. Oke ya. Jadi harus siap ya, balik lagi harus siap ya. Kayak misalnya ini belum Pak Sofian sapa nih, jadi Intan ya, Bang Seripan, Nafisa juga harus dilihat kesiapannya ya. Buku paket, buku tulis itu harus tertata rapi, jangan berantakan ya. Ada semua kan? Berantakan jangan gitu ya. Muka berantakan jangan, itu pokoknya di atas meja tuh serapi. Jadi kelihatan gitu. Malaikat juga datangnya enak gitu ya. Malaikat datang, udah siap nih, enak nih. Insya Allah nempel dah ilmunya ya kalau misalnya udah siap. Baik, sehat semua sudah siap. Nah, sebelum panjang lebar, ini udah panjang lebar sebenarnya ya. Oke, ini ketua kelasnya sebelum lupa nih, Pak Sofian ya, kita baca dulu doa dulu biar berkah ini kita menuntut ilmu ya. Jadi baca doa Al-Fatihah, raditu billahi robba seperti biasanya, kemudian Rabbi zidni ilman, kemudian baca surat Atin ya. Nih ya surat Atin. Pertemuan kemarin kan kita udah membaca sama menghafalnya. Kemudian yang terakhir pembiasaan doa kelas 5. Nah, pembiasaan doa kelas 5 itu membaca doa selamat. Nah ya, Pak Sofian mau minta tolong ketua kelasnya. Nah ini yang paling Abi Holil sini, Abi Holil. Nah, ketua kelas tuh gak mesti badannya gede, Pi. Mau pilih, ya harus gede. Guru apa murid mirip-mirip tinggi. Nanti ini ya, Abi akan memimpin doa ya. Nah, udah kelihatan ya kalau dari kecil suka mimpin doa tuh. Pak Sofian dari kecil mimpin doa, Abi ya. Ada ulang tahun mimpin doa. Upacara doa. Alhamdulillah. Sampai sekarang doa mulu. Pengen banget dari dulu tuh pengen jadi ketua kelas nggak kesampaian, Abi. Doa aku. Jadi yang boleh. Jadi ntar ya paling nggak jadi guru PAI kan. Oke, baca dulu doanya ini serius deh, kita doa nih. Ya, Abi dibantu doanya Bi. Ayo Bi. Duduk Nabi berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf Pak Guru, sekarang doa harian jadwalnya itu Rifa. Oh begitu. Iya, kemarin jauh. Pintar kayak Pak Sofian kecil begini. Biar gantian begitu. Oke, silakan Abi ya. Oke, sekarang untuk doa hariannya. Oke, biar kelihatan enak sih emang ya, kayak gitu aja. Daud sekarang Daud. Oh minggu kemarin ya.
Oke. Nadanya apa Pak? Nada. Apa kata itu? Naik turun. Kopian guru BTK begitu diajarinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. salamatan fid Betawi kuliahnya di Jawa ya. Itu kiainya itu ya, kiainya itu kalau nerapin pakai bahasa Jawa. Cuman dia itu satu jurusnya itu yang jadi pegangan dia. Doa, selalu minta doa dari kiainya. Coba kalian bayangin itu ya. Kalau orang Betawi ya, berarti orang Betawi ini kayaknya nih. Namanya beda-beda dikit kan Pak Sofian. Datang ke kampung Jawa sono ya, yang ngomongnya itu boro-boro kita paham, tapi dia sekarang itu jadi dosen. Jadi dosen, jadi kiai juga, jadi guru juga. Dan dia meyakini, beliau itu meyakini bukan karena kepintarannya, kecerdasannya, karena doanya itu sendiri. Udah zaman sekarang mah kita harapnya dari doa aja udah. Kalau dari otak, wah ya ya, ya tahu dia. Ininya makan nasi uduk terus dari itu. Gimana mau vitamin ya kalau melihat ke situ mah. Nah, gitu. Doa ya. Walaupun ada orang juga yang Pak Sofian yakin yang setiap hari makannya bervitamin, tapi kok begini-begini ya, bisa jadi kurang doa. Oke, itu tentang doa ya. Mudah-mudahan kita biasakan doa. Oke. Pak Sofian lanjutkan materinya dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu membaca sama menghafal. Minggu ini Pak Sofian akan sampaikan menulis dan memahami. Oke ya, perhatikan baik-baik ya. Ini sudah. Nah, ini yang minggu lalu ya. Hujan nggak tahu ini ya, karena kemarin hujan. Sakit saya Pak. Sakit ya. Hujan sakitnya berapa lama kemarin? Babi itu Pak. Kalau sakit sehari 2 hari mah kadang nggak dicurigai. Kalau udah sakitnya 2 minggu begitu masih ya, kita agak curiga juga ya. Nah, oke, untuk menulisnya dulu nih, Pak Sofian pengen kalian menyimak dulu nih ya. Simak dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak dulu. Bersama kita dalam pelajaran belajar tulis Al-Quran. Setelah kita berpikir di sebelumnya, kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengenal cara penulisan Wikipedia yang baik dan benar. Bagaimana ya caranya kira-kira? Oke, kali ini kita akan ditemani lagi oleh teman-teman kita. Namanya ya Martazan Bakuf. Waalaikumsalam. Jangan lupa disiapkan alat tulis dan bukunya. Oke, Mas. Gimana? Sudah siap semuanya? Ayo. Iya, kita mulai. Sebelumnya, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menulis Wikipedia ekonomi Arab. Judul dimulai dari arah kanan. Berkiri. Penulisan Wikipedia dilengkap dari sini. Terus sampai bawah. Ada berbagai Disimak ya, Pak Sofian mau ke kamar mandi dulu bisa nggak? Kasih malunya. Jangan kabur. Masalahnya Pertama ujung pensil atau pen, lalu mengklik, lalu balik ke bawah. Enggak, letakkan ujung pensil pada mangkal berubah karena
seperti apa dari garis kiri ke kanan atau ke bawah untuk produksi dan bisa seperti itu. Huruf H bersama dengan kunci, huruf H yang bertitik. Buat seperti huruf J, lalu beri satu titik di atasnya. Dan letakkan kunci pensil pada pangkal huruf D bagian atas, lalu tarik ke bawah mengikuti garis. Dan buat huruf D, lalu beri satu titik di atasnya. Ro, letakkan kunci pensil pada pangkal huruf Ro bagian atas, lalu tarik ke bawah mengikuti garis. Z, buat huruf Ro, lalu beri satu titik di atasnya. Sin, buat huruf lengkungan kecil di atas garis, lalu buat satu lengkungan besar di bawah garis. Shin, buatlah seperti huruf sin, lalu beri 3 titik di atasnya. Short. Pertama juga pensil di bawah garis, lalu tarik ke atas, kemudian lagi buat satu lengkungan di bawah garis. Lalu buat maka seperti huruf short, lalu beri satu titik di atasnya. Fold. Letakkan pensil di bawah garis, lalu tarik ke atas, tarik lagi ke bawah, lalu buat garis lurus di atas. Huruf O, buatlah seperti huruf O, lalu beri satu titik di atasnya. Satu lengkungan kecil di atas garis dan satu lengkungan besar di bawah garis. Mulai buat seperti huruf I, lalu beri satu titik di atasnya. Stop. Buat lingkaran kecil di atas garis, lalu tarik ke bawah ke kiri dan beri satu titik di atasnya. Off. Buat lingkaran kecil, lalu tarik ke bawah melewati garis, lalu beri 2 titik di atasnya. K, buat seperti huruf alif, lalu tarik ke bawah kiri, lalu beri tanda di atasnya. Ram, buat garis seperti alif, lalu tarik ke bawah sampai melewati garis, lalu buat lengkungan. Min, buat setengah lingkaran, lalu belok ke kiri, lalu buat garis lurus ke bawah. Tarik ujung pensil di atas garis, lalu tarik ke bawah membagi lengkungan dan beri satu titik di atasnya. Wow, buat segitiga kecil di atas garis, lalu turun menembus tengah lengkungan. Buat segitiga kecil di atas garis, lalu tengah lingkaran kecil di bawahnya. Hamzah, buat seperti angka 2 yang berada di atas garis. Ya, buat seperti huruf hamzah, lalu dilanjutkan membuat lengkungan di bawahnya dan beri 2 titik. Sebelum selesai Ini gimana? Udah kan menulis saya itu? Gak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Semua bisa pada terbiasa. Sering-sering latihan di rumah ya, nak. Bantu ayah dan bunda. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak semua ya. Jadi ini Pak Sofyan ingin sampaikan ya. Jadi untuk menulis Al-Quran itu sebenarnya kita harus berpegang teguhnya itu kemana? Ke pelajaran waktu kita pertama kali di SD ya, di kelas 1 atau di kelas 2 huruf hijaiyah ya. Jadi kalian mau menulis huruf surat At-Takasur, menulis surat Atin yang sekarang mau dilatih itu berpegangnya ke sana. Oke, lihat lagi yang ada di depan. Nah, kurang lebih seperti ini nih dari video tadi ya. Oke ya. Letak huruf-huruf berikut ini berada di atas garis, baik huruf tersebut berada di awal, di tengah, atau di akhir kata. Nah, ini nanti sambil kalian perhatikan ya. Nanti Pak Sofyan akan berikan soft copy-nya atau fotokopinya buat kalian buat bisa dipelajari di rumah ya. Jadi huruf-huruf ini alif, ba, ta, sa, dal dan seterusnya, dia mau ada di awal, mau ada di tengah, mau ada di akhir, pasti dia itu di atas garis. Seperti itu kalau berdasarkan tadi video tadi ya. Kemudian ini contohnya baitun, daun, tolaun ya. Nah, kemudian ada lagi nih huruf-huruf berikut ini jika berada di awal dan di tengah kata juga berada di atas garis.
jika berada di awal dan di tengah. Nah, huruf-huruf ini kalau dia ada di awal dan di tengah berada di atas garis. Jim, ha ini kalau ada di depan, ya berada di atas garis. Ini contohnya nih ya. Yahimun, ya. Kemudian Mas Sofian lanjutkan. Huruf hijaiyah memotong garis. Huruf-huruf berikut ini jika ditulis berdiri sendiri dan berada di akhir kata maka letaknya berada memotong garis. Jadi selain ada huruf yang di atas garis, kalau kita mengikuti buku tulis kalian ya, ada juga yang memotong garis, nabrak garis ya. Berdiri sendiri, jika dia berdiri sendiri tuh ya, jomblo hurufnya ya, jomblo di sini ya. Jomblo semua insya Allah di sini ya, kan belum waktunya masuk kelas 5 SD ya. Oke ya, ini berdiri sendiri dia menabrak garis atau di akhir kata. Ini contohnya ya, jarosun, sofikun ya, dan seterusnya ya. Baik. Nah, surat Atin ini kalau Pak Sofian simulasikan, contohkan dengan buku tulis kalian, kurang lebih dia akan seperti ini cara penulisannya ya. Jadi kalau misalnya ini buku tulis kalian akan seperti ini. Ada huruf-huruf yang ke bawah nih ya, melewati garis, ada juga yang di garis seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang sebagai latihan Pak Sofian akan minta kalian untuk menulis. Menulisnya hanya nggak semua ya, cukup 1 ayat atau 3 ayat saja. Selebihnya nanti kalian di rumah lanjutkan. Oke ya. Oke. Iya Bapak. Bapak pensil, nanti pinjemin ya, nanti pinjemin Pak Sofian. Masih ada pinjem duit aja Pak Sofian, nggak ada duit ya. Lutfi nggak bawa pensil. Nah, ini kesiapannya nih, besok Lutfi harus ditunjukkan nih kesiapannya ya. Iya Pak. Oke, buat apa Lutfi ya? Sofian banyak warna nih ya. Mau dong. Nih, ya. Silahkan kalian tulis mengikuti seperti ini ya, mengikuti kaidah yang tadi atau aturan-aturan yang tadi. 1 ayat saja. Nanti selebihnya nanti kalian lanjutkan di rumah ya. Nanti Pak Sofian bagikan softcopy-nya. Di garis jangan Bapak. Oke, yang ini aja nih. Wati ibas zaitun gitu ya. Di garis apa dong? Di garis ya. Anggap aja buku tulis itu. Nah, dari garisnya kita. Oke. Garis Pak. Dari Oke, Diana. Pulpen boleh. Maksudnya nggak bawa pulpen? Pak. Oh iya, pada niat ya kalau sini ya sekolahnya ya. Besok Bapak jualan nanti Pak. Iya. Pensilnya ketinggalan semua. Allahu Akbar ya. Nih ya, pakai ini aja nih. Begini. Oke. Nih ya, sok dikerjakan 1 ayat aja, 1 ayat. Gak usah lama-lama. Wih, mana keren. Sekarang motor-motoran kan biasa. Kayak apa? Kayaknya Daud diam-diam ini juga nih anaknya nih. Biasanya cuma dapat Iya. Kalau Lutfi dipanggilnya apa Bang? Upi ya. Jauh juga jauh Pak. Saya Pak. Lutfi katanya kemarin ikut MTQ di ikutan gua. Tiket internet. Inter MT. Antar RT. Oh, antar RT. Kali bisa ntar dicontohin ya. Insya Allah Pak. Dapat belajar sama Daud juga. Oh gitu. Daud ini apa sih sebenarnya? Enggak kenal ya. Motor jago terus tapi agak boring belajar sama dia ya. Benar cita pas itu cita-citanya berguna tuh benar. Ya. Cuma nanti kalau pengen cita-citanya berguna, hati harus kuat Daud. Ya dimanfaatin terus sama orang lain. Makanya banyak yang baru Pak. Biar gini juga Pak. Oh gitu. Oke, ini yang putrinya nih udah semua belum? Oke. Udah, Pak. Oke.
Oke ya. Sekarang kalau sudah selesai ya, itu nanti dilanjutkan lagi di rumah. Ya, dilanjutkan lagi di rumah dengan memakai atau menggunakan aturan-aturan yang tadi Pak Sofian sampaikan. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya Pak Sofian akan masuk ke memahami kandungan surat At-Tin ya. Nah, untuk memahami ini Pak Sofian akan membagikan kelompok ya. Di sini ada 9 orang ya, sesuai dengan prokes ya. Ya, sesuai dengan prokes. Daud tahu nggak prokes apa kepanjangannya? Protokol kesehatan. Iya. Berarti punya TV di rumahnya. Berarti punya TV dia ngikutin berita ya. Oke. Prokes itu protokol kesehatan ya. Satu apa? Rian apa Rian? Kalian? Memakai masker Bapak. Oh, memakai masker. Yang yang kedua apa ya? Yang kedua apa? Cuci tangan pakai masker. Cuci tangan pakai sabun, jangan balik-balik tuh ya. Ada kan lagunya tuh. Masker pakai tangan. Iya, jangan balik-balik. Jadi pakai masker, cuci tangan pakai sabun, sama yang satu lagi apa Pak? Pakai helm. Iya. Pakai helm. Iya bisa. Abi apa Bi? Satu lagi Bi. Jaga jarak. Jaga jarak. Oh, jaga jarak. Ini kita udah sesuai prokes nih ya. Tadi Mas Sofian sampai mana ngomongnya ya? Prokes ya. Sampai mana? Memahami. Belum nyambung. Iya. Memahami isi kandungan dari sholat. Iya, memahami. Sebenarnya Pak Sofian tahu, cuma ngetes doang. Ya, gitu ya. Oke, memahami ya. Pak Sofian akan bagikan kelompok. Pak Sofian bagi aja langsung ya. Membagi kelompok itu kalau kata dosen Pak Sofian nggak boleh sama tuh ya. Laki sama laki gitu ya. Jangan, harus ada perempuannya. Ya, kalau nggak ada perempuan gimana ya? Tahu ya? Belum sih. Kok kamu nyambung diajakin ngobrol begitu? Oke, ini Pak Sofian bagi nih. Kelompok 1 nih, 1, 2, 3. Kelompok 2 ini kebenaran udah pas nih duduknya nih. Emang udah disetting sih tadi ya. 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3 ya. Jadi ini udah pas kelompoknya 3 nih. Pak Sofian akan nih ketua kelompoknya dulu lah ya. Pak Sofian tunjuknya. Intan. Jadi kalau udah begini nggak enak perasaan Pak Sofian. Ntar Pak Sofian lagi jadi ketua kelompok. Kalau udah tunjuk begini nih. Udah Lutfi aja. Tadi kan Ujang udah baca doa. Nih ntar satu kelompok ya duduk di sono ya ngobrol ya. Nah terus kelompok itu tadi kelompok berapa nih? Kelompok 1. Terima aja nih kelompok 1 nih ya. Nah, ini pasti nih. Sini. Iya. Pinter emang bilang gitu. Jadi pinter ngeles ya. Ngeles. Sekarang banyak les ya. Yang ini kelompok 3 nih gitu ya. Oke, kelompok 1 itu ya mendiskusikan apa Lutfi? Diskusikan. Ayat 1 sampai 3. Oke, jadi diskusikan itu Pi nanti Pi ya. Kalau yang kedua apa Pi? Diskusikan makna surah Al-Tin ayat 4 sampai 6. Oke, nanti diskusikan tuh maknanya. Kemudian yang ketiga ya. Diskusikan makna surah At-Tin. Apanya? Perasaan. Diskusikan makna surat At-Tin ayat 7 sampai 8. Oke, ya udah ya. Sekarang baiknya biar kalian bisa diskusi, Mas Sofian pilihkan tempat nih. Kelompok 1 di sini nih. Ya, di sini nih. Ya udah mulai sekarang aja nih. Ya, Jangan jauh-jauh nih. Ya, jangan usah keluar. Saya kelompoknya Aja. ya. Di sini nih. Nah, kelompok 1 situ nih. Jangan kita bercanda. Bapak aja bercandain. Nah, kelompok 2 nih di sini aja nih kelompok 2 nih ya. Ada beginiannya. Jangan ini ya. Udah satu udah jadi. Kelompok 3 apa kita keluarin? Kelompok 3 apa? Kelompok 3
pertanyaan ntar ya. Kemudian kelompok 3 nanti ditanyanya ke kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 1 ya. Ini nanya kelompok kan bapaknya Keder sekarang. Ya, kelompok 1 nih. Ntar ditanya sama kelompok 2. Kelompok 2 ntar ditanya sama kelompok 3. Kelompok 3 nanti ditanya sama kelompok 1. Siapin pertanyaannya ya, Bi. Iya. Tapi apa kan sama aja ditanya lucu. Ya. Pak Sofian kasih waktu 30 menit ya, silakan carikan jawabannya ya. Pak, ini nama kelompoknya apa, Pak? Bebas ya, bebas. Mau bunga-bungaan, mau binatang-binatangan kalian boleh. Bebas. Bantu coba Pak Sofian mau lihat daun ini ngasih nama kelompoknya apa nih? Matahari. Betul, matahari. Kenapa namanya matahari? Pak Sofian baru komen dia ya, dia nama kelompoknya apa ya? Muharram. Karena bulan Muharram kan ya. Pintar emang ini. Kalau begini mah Pak Sofian bisa ringan ini beneran. Lutfi doang kan kelompok bebas. Udah, waktunya udah selesai, udah 30 menit. Silakan kalian ke tempat masing-masing ya. Tempat masing-masing. Nah, ya kalian sudah diskusi. Sekarang perwakilannya dari tiap kelompok sampaikan ya, ayatnya apa, artinya apa, boleh dibawa bukunya ya, boleh dibawa bukunya. Kira-kira hasil diskusinya apa? Dan yang lain nanti sesuai dengan instruksi Pak Sofian silahkan menanggapi, ya, pertanyakan ya dengan pertanyaan tadi yang sudah dirumuskan sama kelompok masing-masing. Sekarang kelompok 1 dulu maju, siapa perwakilannya? Udah, Pak, udah. Oke, sweet dah, sweet. Oke, Pak Sofian tunjuk aja ya. Pak Sofian tunjuk aja, sama aja kan biar cepat pulang ya, biar cepat pulang. Kelompok 1 dulu aja udah. Ya. Kelompok 1. Siapa yang jadi ketuanya? Oke, lebih sampaikan nih hasil diskusinya tadi sama teman-teman. Ya. Jadi pertanyaannya apa nih? Tadi Pertanyaannya diskusikanlah makna Quran surah Yasin ayat 1 sampai 3, Pak. 1 sampai 3. Udah didiskusiin tadi? Udah, Pak. Udah, nah hasilnya belum disampaikan dah. Iya, sedikit-sedikit aja, Pak ya, bisa-bisa Lutfi. Ya, elah, sih. Iya. Jangan klarifikasi dulu, sampai dulu. Sampai dulu, ya udah. Mulai nggak nih? Kita kok jadi ngobrol Ya, mulai, Pak. Yang lain berarti? Saya perkenalkan ya teman-teman, aku namanya Lutfi Hidayah ya. Baik. Yang pertama yang tadi telah disampaikan oleh Pak Sofian bahwa di kelompok 1 tugasnya adalah mendiskusikan makna Quran surah Yasin ayat 1 sampai 3. Yang pertama ya, setelah kita diskusi bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Kemudian di ayat keduanya Allah kembali bersumpah dengan Gunung Sinai. Yang ketiga, Allah menegaskan kembali bahwa Dia memuliakan negeri Mekah. Iya, baik. Dari kesimpulan tersebut atau isi makna yang terkandung dari ayat 1 sampai ayat 3 kurang lebih seperti itu. Ya. Silakan. Baik, ya itu tadi hasil kelompoknya ya. Jadi kalian yang ditugaskan untuk bertanya siapa? Kelompok mana? 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Iya, kelompok 2 nanti nanya sama Lutfi. Kelompoknya nanti yang jawab boleh Hujan, boleh Intan. Jangan Pak Sofian. Kan Pak Sofian mah tugasnya. Kok sampai saya sendiri Pak di depan nggak di depan boleh nama udah. Oh, gitu. Iya, Pak. Betul.
Tengah. Iya, biarin saya di ujung. Ya. Oke, kelompok dua tanyain dia prokes. Kelompok dua bertanya apa? Bebas ya tanyanya. Tanya untuk kelompok satu ya. Ini kenapa sih istimewanya buah tin dan buah zaitun sampai-sampai Allah menjadikan buah tin dan buah zaitun itu jadi sumpah di surah ini? Itu mah Pak Sofian harus mikir dulu nih. Ujangannya apa ya jawab? Iya. Kalau jambu kan nih buat apa nih? Oh, mulus-mulus Pak, daun jambu. Kalau jambu daun jambu. Buahnya nih. Buahnya. Jambu merah tuh buat apa nih? Buat kesehatan ini. Lampu. Ada mana darah. Nah ini buat tin sama buah zaitun buat apaan nih? Yang Asam lambung. Iya, jawab kan. Pak Guru, belum sampai ke sana. Ayo, atau kelompok lain ada yang tahu jawabannya kira-kira? Nggak tahu. Tahu ya. Ada lagi yang pertanyaan yang lain? Pertanyaan Pertanyaan apa keluar? Pertanyaan kedua, kenapa diturunkan kenapa Allah bersumpah dengan kota Mekah tidak orang yang lainnya? Kenapa Pi? Nggak kota Cibinong Pi? Iya. Kenapa Pak? Kenapa? Karena dulu mau tahu nggak? Oh iya. Tahu nih. Ini mau bukan mau tahu nih. Pak belum sampai sama-sama Pak. Oh ya di situ ada kelahiran siapa Pi? Di situ. Iya. Kalau kita lihat ya di Mekah kan ada seseorang yang lahir ya mau duduk di Mekah. Tapi kalau tunggu di Madinah, Rasulullah belum ada. Itu ada kelahiran sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, duduk lagi dah. Pak, tolong Pak, sama tadi manfaat saya. Oke, nanti Pak Sofian jelasin. Pak Sofian mikir dulu ya. Oke, sekarang kelompok dua maju. Kelompok dua, siapa yang mau presentasi? Maka harus ditemenin tadi kayak Lutfi. Oke. Ayat berapa tuh? 5 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua, nama kelompoknya Matahari. Kami mendiskusikan tadi mana surah ayat 4 sampai 6. Jawab ayat 4 itu mananya apa? Untuk saya ditanya. Jawab yang Hasil dari tadi kita diskusi nih ya, kayak tempat ini sungguh saya langsung terimanya aja ya. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa berapa tadi Pak? Banyak. 5 aja. Kita ada satu lagi. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Oke, mau ada tambahin lagi kan nih sebelum yang lain tanya isi kandungannya? sudah Cukup Bu. Oke. Ini itu. Oke, ditanya sama kelompok 3. Kelompok 3, silakan kalau mau bertanya ke kelompok 2. Rian. Rian ini suaranya bagus, pasti nanya aja ada nada ya. Tidak mau repot jangan terima. Oke, kalau ada pertanyaan ya jangan paksain ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Ada yang nanya? Oh, alhamdulillah. Nanti masuk ke yang nanya ya. Benar nih? Ada tempat
Bahwa manusia menciptakan Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Emang apa bedanya Pak manusia dengan hewan Pak? Nah, kan? Bedanya apa? Yang punya hewan. Yang kucing. Nah, punya hewan bedanya apa? Silakan tempat saya. Ah, ini Mas Ipa tahu. Terima kasih Ujang atas pertanyaannya. Boleh jawab Ibu. Jadi di sini maksudnya apa sih bedanya hewan sama manusia? Perbedaan yang sangat jelas dan nyata yaitu kalau manusia itu diberikan anugerah akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpikir dan bisa membedakan mana yang halal mana yang haram. Dan seperti itu kurang lebih seperti itu. Hewan tidak bisa berpikir karena memang tidak dianugerahkan anugerahi akal. Jadi mau yang haram dianggap aja. Senang sama lawan jenis kayak ayam tidak pakai nikah dulu ya, jadi gitu maksudnya ya. Cukup jangan pertanyaannya. Silakan sekarang dulu. Kedua ya. Sekarang terakhir kelompok ketiga nih ya. Ya kelompok ketiga nih. Yang presentasi pasti dia ya dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman persiapan ya, kami dari kelompok 3, nama kelompok kami adalah Muharram. Pada kesempatan hari ini, ya kebetulan tadi kita sudah diskusi ya, kita dari rival itu di ayat 7 dan 8. Di ayat 7 itu langsung saya baca artinya aja, ya cepat ya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang dari hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Jadi di ayat 7 ini ada 2 poin nih kenapa Allah menyebabkan mendustakan tentang hari pembalasan. Yang pertama itu karena manusia itu buta hatinya, dan yang kedua karena manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini untuk ayat 7 dan tegaskan kembali di ayat 8 yang artinya adalah bukankah Allah hakim yang paling adil. Seperti itu Bapak. Oke, itu presentasinya ya, bisa dipahami ya semuanya. Nah sekarang silakan kelompok yang berkewajiban untuk bertanya, kelompok 1 ya, kelompok 1. Sudah Pak. Di antara kelompok lain ya. Silakan Intan. Iya. Oke, itu ada Intan aja ya. Ayat itu kan maka apa yang menyebabkan Kita mau nanya siapa? Ipa apa? Dia nih. Yang Biasanya kan ditanya. ayat itu kan artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Maksudnya hari pembalasan itu gimana sih? Kita mau Jadi hari pembalasan itu apa bukan? teman-teman bisa jawab masih jawab. Oke, siapa aja bisa jawab? So, saya belum sampai ke soal Pak. belum lagi soalnya. Iya sih Bapak itu. Mungkin Afifah mau bantu jawab. Coba ya, nanti Bapak salah-salahin dulu ya. Siap. Nanti Pak Sofian akan arahkan salah. Kalau nggak salah, hari pembalasan itu mungkin hari kiamat, Pak. Oh, gitu. Gimana Intan? Jadi hari Tahu hari kiamat kita. Udah pernah rasain belum? Gimana Pak? Baik, jadi itu aja yang dimaksud hari pembalasan itu nama lain dari hari kiamat. Gitu ya. Nanti Pak Sofian tambahkan ya. Cukup ya? Cukup. Pak Sofian akan coba tambahkan ya hasil diskusi kalian ya. Kalian sudah mulai memahami ya tentang makna
cuma pahamnya itu masih kalau kata orang Sunda lebih awur-awuran. Nah, awur-awuran apa ya? Abstrak. Kayak gitu. Nah, Pak Sofyan punya kewajiban untuk menggabungin bersatu gitu. Kalau Power Ranger lo bersatu gitu ya. Gabungin gitu ya. Nah, nih yang pertama nih ya. Ini sekilas saja tentang surat At-Tin. Dia namanya buah tin ya, terdiri dari 8 ayat seperti yang kemarin kita sudah baca dan hafal. Merupakan surat yang ke-95 ya. Jadi urutan surat di dalam Al-Qur'an, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, surat At-Tin ini dia menjadi urutan 95 Pi. Ya, jangan salah. Iya, Kita Pak. dicek dah Pi ya. Iya, Pak. Kemudian apa lagi? Diturunkannya setelah surat Al-Buruj. Tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Masuk yang tambahkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Jadi ada golongan surat Makkiyah, ada golongan surat Madaniyah. Tapi di kelas 3 itu ada tuh. Dia termasuk golongan suratnya Madaniyah tapi turunnya di Mekah ya. Ingat-ingat lagi nanti di pelajaran kelas 3 tuh ya adanya. Cari ya sambil dicari lagi. Kemudian ini juga tadi ada yang bertanya nih manfaat buah tin ya. Buah tin itu jadi berasalnya dari Asia Barat tuh. Belah mana itu Pi Asia Barat? Kan kita cek Pi ya, kita buka itu ya. Apa namanya Pi? Peta ya. Nah, tin adalah buah yang enak dan lembut dan jelas tuh ya. Cepat dicerna, yang menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik tuh ya. Kalau Daud sering main bola itu ya, bisa menjadi kasar gitu ya. Banyak makan buah tin Daud ya. Dia lembut ya dan dia kasar. Iya jangan kasar. Menghancurkan batu pada saluran air seni. Air seni itu bukan seni musik ya. Jadi air apa Daud? Air pipis ya gitu ya. Menggemukkan badan. Nah ini buat ya kalau berat badan kurang proporsional, banyak ini makan buah tin ya. Persoalannya belinya di mana? Agak susah ya nyarinya ya. Kemudian buah zaitun nih juga banyak di daerah Asia Barat, Afrika, Italia. Lihat selanjutnya. Nah, buah tin sama buah zaitun itu berasal dari Baitul Maqdis, Palestina. Tahu Pi Palestina? Yang tahu Palestina ya? Konflik itu Pak. Ya, konflik. Ntar nih sering nonton berita. Dari perang nih. Konflik. Berantem mulu sama siapa nih? Sama siapa nih? Israel. Ntar kapan-kapan kita cerita ya tentang Israel sama Palestina. Nah, itu di situ tumbuhnya ya. Entar ya, di situ tumbuhnya buah tin sama zaitun tuh di Palestina. Buah zaitun memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Ini untuk kosmetik nih, ini khusus perempuan nih. Buahnya kayak sawo Pak. Iya, emang kayak begitu emang kayak kelapa yang apa? Pada kecil-kecil itu ya. Ini untuk bahan kosmetik nih perempuan-perempuan nih ntar pada tahu ya. Lutfi tahu nggak? Nggak tahu. Jangan biasanya dijual ini ya. Kalau asalnya MS itu untuk minyak zaitun buat mijit ya, kalau ada ya buat kurung mijit itu ya. Jadi ya itu yang kalau masuk angin kerokan pakai itu bisa tuh ya, halus ya, dan ini halus ya. Oke, kemudian demi Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini terletak di antara Mesir ke Israel. Panjang umur kali Israel tadi ngomongin sama kita ya. Nih, Arab dan Mesopotamia. Kurang lebih tingginya 2285 meter. Dia dinamakan juga dengan Jabal Musa. Nah, Jabal itu kan artinya gunung ya Dok ya? Iya. Belajar bahasa Arab enggak? Kemarin? Iya, kabur Jabal Musa, gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu. Selanjutnya, Sofyan nyebut nih ya, jam 3 ya. Dan demi negeri Mekah nih, negeri Mekah. Allah bersumpah atas nama kota Mekah nih karena kota Mekah nih kota yang aman sebetulnya ya, kota yang aman untuk siapa saja yang memasukinya. Nah, ini tadi pertanyaan siapa nih? Kenapa bersumpahnya atas nama buah tin sama buah zaitun? Di sini jawabannya nih. Allah bersumpah atas 4 ciptaannya yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai dan kota Mekah. Di mana 4 ciptaannya itu memiliki kemuliaan. Tin zaitun di sanalah Injil diturunkan, Gunung Sinai di sanalah Taurat diturunkan, kota Mekah di sanalah Al-Qur'an diturunkan. Jadi Allah itu nggak iseng menurunkan bersumpah itu atas nama buah-buahan, ya, buah sawo,
bersumpah atas nama buah apel, enggak, karena buah-buah itu tuh tumbuh di tempat Nabi Isa menerima wahyu, yaitu Injil. Kemudian selanjutnya nih, ya kenapa atas nama Gunung Sinai? Karena Gunung Sinai itu adalah tempat apa? Taurat diturunkan. Nabinya Nabi Musa. Dan terakhir tentu di kota Mekah itu lahir Nabi kita tuh, kata yang Walid tadi bilang ya, Nabi Muhammad SAW lahir besar di kota Mekah, ya berdakwah di kota Mekah. Al-Quran juga turunnya di kota Mekah, sebagian di Madinah ya. Itu. Kemudian ayat 4, coba perhatikan. Nah ya, ayat 4 ini isi sumpahnya. Kalau Allah itu bersumpah, nah ini isinya. Misalnya Lutfi dituduh sama orang, kamu ngambil duit orang ya, sumpah demi Allah. Nah itu tuh kata-katanya untuk penguat. Saya nggak ngambil duit. Nah itu isi sumpahnya. Tadi di depan Allah udah bersumpah nih, sumpah demi buah zaitun dan Gunung Sinai, kota Mekah. Isi sumpahnya apa? Isi sumpahnya itu ini, bahwa manusia diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya. Jadi sempurna banget nih kita diciptain itu ya. Letaknya juga udah pas ya. Mata Lutfi depan sini. Coba kalau mata Lutfi di dua memang, cuma ditaruhnya sama Allah di sini. Gimana urusannya ya? Kalau pakai peci bisa nggak ngeliat, apalagi kalau tadi kata Ripal orang siapa pakai helm ya? Gimana kalau pakai helm kalau matanya di sini? Allah sudah meletakkannya itu dengan sebaik-baiknya. Hidung di tengah, mulut juga. Nih tangan juga begini tuh, Bi. Enak kanan kiri. Coba kalau tangan begini tuh, kalau motor gimana nih? Bisa ya. Tetapi kesempurnaan itu jangan dipahami dari fisik doang ya. Fisik sama psikis, lahir sama batin. Ada kan tuh di Hafiz Indonesia sekalian, tapi Hafiz Indonesia. Iya, suka Pak. Nah itu ada yang keterbatasan tunanetra, tetapi kelebihannya apa? Juz 30 juz malahan ya, hafal gitu. Itu juga kesempurnaan. Selanjutnya di ayat kelima, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah tuh udah bilang sama kita, Daud ya, kita udah diciptain sempurna, tapi sama Allah bakalan diturunin lagi tuh ke tempat yang serendah-rendahnya, ke neraka jahanam. Cuman ada pengecualian di ayat selanjutnya. Apa itu? Kita harus beriman dan beramal soleh supaya kita udah sempurna, tetap sempurna dan terus sempurna, di atas dan terus ya, derajatnya itu dekat ya dengan Allah ya, seperti itu. Jadi supaya nggak jatuh lagi. Kemudian di ayat ke-7 perhatikan, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan. Ini sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang kafir tuh, ya, untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi secara sederhana Allah tuh pengen nanya, kurang apa sih saya ini? Nabi udah saya turunin, kitab suci udah saya kasih, para ulama udah ada gitu ya, para ustadz udah ada, kenapa pada bandel gitu ya? Jadi apa yang apa namanya, yang membuat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, termasuk kita juga kalau buat dosa, kenapa kita berbuat dosa? Padahal semuanya udah Allah kasih ya. Selanjutnya ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi Allah itu adalah hakim yang paling adil ya. Buktinya apa Allah hakim paling adil? Allah ciptain tuh alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Allah ciptain lagi tempat kepulangan kita nanti di akhirat, surga sama neraka. Kali-kali aja di dunianya mah kita ditindas di Tupia karena orang miskin misalnya gitu ya, di penjara kita nggak salah. Nah itu bukti keadilan Allah apa? Nanti akan dibalas di alam kubur. Nggak bakalan ada yang dirugikan tuh. Yang jahat mah ketemu ya sama balasannya, yang baik juga ketemu sama yang kebaikannya. Itu ya. Baik, ini penguatan sudah cukup. Ini kesimpulannya, Allah bersumpah atas nama ciptaannya ya. Jadi yang tadi Mas Sofian sebutkan, isi sumpahnya apa? Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, tapi Allah rendahkan lagi supaya nggak direndahkan lagi, maka kita harus ada di golongan ini, orang yang beriman dan beramal soleh, seperti itu ya. Gitu. Ini terakhir Pak Sofian akan bagikan LKPD, namanya ini Pak Sofian akan bagikan LKPD. Ini nanti diisi, di sini ada gambar. Silahkan nanti dari gambar itu tuh apa kalian yang berkaitan dengan surat aktif seperti itu ya. Oke. Ini Pak Sofian bagikan ya.
Dan belum dapat ya. Oke ya. Ini silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Sofian, kalau itu sudah, ini juga ada soal yang harus kalian kerjakan. Pak Sofian pengen tahu nih. Pak Sofian sudah menjelaskan, kemudian tadi kelompok juga sudah menjelaskan. Ini ada soal, ya ada 10 soal. Silahkan diisi sebelum pulang, nanti dikumpulkan sama Pak Sofian ya. Oke, ini Pak Sofian bagikan lagi ya. Oke. Ya ngantuk ya. Benar banget Pak, coba ini Pak. Ya hasil ya jadi begitu ya. Udah cukup ya, ada yang belum kebagian? Ya. Oke. Sudah 10 menit nih ya. Nanti tugasnya sudah selesai. Silakan dikumpulkan di meja Pak Sofian nanti sebelum pulang ya. Baik, untuk hari ini cukup dulu sekian ya. Doanya Pak Sofian aja yang memimpin. Kayaknya udah pada capek nih. Udah pada capek. Kita baca hamdalah sama-sama. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, itu dari Pak Sofian. Ketemu lagi nanti di pembelajaran PAI selanjutnya ya. Mohon maaf banyak bercanda, pasti banyak dosa, tapi tadi udah baca doa ya. Insya Allah dibuka para kita semua ya. Allah maafkan semua ya. Itu dari Pak Sofian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.